Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas rangkaian listrik arus bolak-balik. Hampir semua energi listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dan digunakan dalam bentuk AC. Hampir semua peralatan listrik di rumah Anda, seperti kulkas, setrika listrik, kompor listrik, penanak nasi, dan lampu-lampu penerangan, menggunakan listrik AC melalui stop kontak listrik PLN yang terpasang di dinding rumah Anda. Bahkan, ketika energi listrik DC diperlukan untuk menjalankan TV, DVD, dan radio, suplai listrik asalnya tetap AC, yang kemudian diubah menjadi DC oleh konverter atau rectifier yang terdapat dalam peralatan itu sendiri. Saat berkendara dengan mobil, kita ingin mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Maka, kita akan menekan tombol untuk menyalakan radio. Lalu kita mulai memutar-mutar tombol untuk mencari gelombang yang dipancarkan oleh radio. Bagaimanakah hanya dengan memutar-mutar tombol kita dapat mencari siaran radio di antara sekian banyak siaran radio lainnya? Apa yang sesungguhnya diatur sewaktu Anda memutar tombol pencari gelombang siaran radio? Ingin tahu jawabannya? Mari pelajari bab ini dengan senang dan antusias. Tegangan AC atau tegangan bolak-balik adalah tegangan yang polaritasnya bergantian positif dan negatif setiap jangka waktu tertentu. Tegangan AC menghasilkan arus AC. Mari kita perhatikan persamaan dari tegangan AC pada kolom sebelah kanan. Tegangan AC tadi menghasilkan arus AC ya. Yang akan kita bahas mungkin tegangannya saja dulu. Di sini kita perhatikan bahwa tegangan adalah fungsi dari fungsi sinus, sehingga kalau kita gambar grafiknya maka kurang lebih akan seperti ini ya. Di sini tegangan, kemudian tegangan ini adalah fungsi dari waktu, sehingga di sini T. Karena grafiknya grafik sinus, maka kurang lebih nanti grafiknya akan seperti ini ya, seperti persamaan gelombang. Oke, kita lihat di sini Vmax ini bertindak sebagai amplitudonya ya. Di sini Vmax. Kemudian yang paling bawah di sini adalah min Vmax. Maka dari itulah kenapa tadi dibilang tegangan AC itu bisa bolak-balik positif dan negatif. Untuk omega adalah frekuensi sudut dan T itu adalah waktu. Nah, bila kalian dapatkan di sini kan awalnya di sini ya di titik 0,0, tapi bagaimana kalau sudah ada sudut awal ya, atau sudah ada misalnya sudut fase awal, maka persamaannya mungkin saja bisa seperti ini. V sama dengan Vmax sin dalam kurung omega T plus theta 0 gitu ya. Kalau misalnya theta 0 sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi seperti tadi. Oke, kemudian omega sendiri adalah frekuensi sudut, 2pi dikalikan F, dengan F-nya adalah frekuensi, maka omega bisa kita ganti menjadi 2πf. Kemudian kita ingat bahwa frekuensi sama dengan 1 per periode, maka persamaannya akan menjadi seperti yang di bawah ini. Dengan cara yang sama kita bisa menurunkan dari fungsi arus bolak-balik. Secara fisik dapat dinyatakan bahwa nilai efektif dari arus dan tegangan bolak-balik adalah kuat arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah untuk menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu resistor dalam waktu yang sama. Jika kita menggunakan ampermeter AC dan voltmeter AC untuk mengukur kuat arus dan tegangan bolak-balik, alat ukur tersebut menunjukkan nilai efektif dari arus dan tegangan.
Untuk mengukur nilai sesaat dan nilai maksimum dapat digunakan osiloskop. Osiloskop adalah alat yang langsung menampilkan bentuk grafik arus dan tegangan terhadap waktu. Mari kita simpulkan, multimeter analog dan multimeter digital jika digunakan untuk mengukur arus dan tegangan, maka akan menghasilkan arus efektif dan tegangan efektif. Sedangkan osiloskop, jika digunakan untuk mengukur arus dan tegangan bolak-balik, akan dapat memperlihatkan tegangan maksimum atau arus maksimum, juga tegangan sesaat dan arus sesaat. Kita perhatikan grafik sinusoidal pada osiloskop. Jika kita lihat dari atas sampai bawah ya, dari atas sampai bawah, maksimum atas dan yang bagian bawahnya, maka kita dapatkan di sini adalah tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak atau 2V maksimum. Jadi tegangan dari atas sampai bawah ya, tegangan peak to peak itu sama dengan 2V maksimum. Dan apa sih hubungan antara tegangan maksimum dan tegangan efektif? Sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Tegangan efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Begitu juga dengan arus efektif, I efektif sama dengan I maksimum per akar 2.